Jadi bukan tahun ya. Sebelum bulan puasa itu sampai ayat 37 kalau nggak salah. Sampai ayat innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada seseorang ya yang Allah kehendaki bighairi hisab, ya dengan tanpa diduga-duga. Tafsirannya rizqan wasi'an bila ta'abin ya. Jadi rezeki yang luas tanpa susah payah. Nah, ternyata ayat ini, jadi ini ceritanya dulu ketika istrinya Imron yaitu Hannah sudah tua renta belum punya anak, lalu berdoa. Doanya supaya minta anak laki-laki, tapi dikasihnya perempuan yaitu Siti Maryam. Nah, Siti Maryam ini kemudian tinggal di mihrab dan selalu Allah berikan rezeki. Nah, hal itu terinspirasi, jadi Nabi Zakaria itu terinspirasi karena Nabi Zakaria ini sama nikahnya sama adiknya istrinya Imron ya, namanya Lisia kalau nggak salah ya. Jadi sama-sama belum punya anak. Nah, istrinya Imron itu berdoa kepada Allah, walaupun sudah tua ternyata diberikan anak. Di situ Nabi Zakaria sadar bahwa Allah itu Maha Kuasa. Nah, karena Allah Maha Kuasa, maka hunalika, hal tersebut nih ketika Nabi Zakaria melihat, oh kok kakaknya yang sudah tua renta berdoa dikabulkan punya anak, yang secara hukum kebiasaan tidak mungkin orang yang sudah tua renta punya anak. Jadi tua zaman dulu itu bukan 40 tahun, bisa sekitar di atas 90. Ya, seperti Nabi Ibrahim 120, Siti Sarah 90 tahun baru hamil. Nah, kemudian da'a Zakaria robbahu. Hana saja kakak iparnya berdoa kepada Allah dikasih anak. Ya, kalau gitu saya juga berdoa. Jadi Nabi Zakaria itu da'a Zakaria robbahu. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Di mana doanya? Lama dakhalal mihrabi, ketika dia masuk ke mihrab, ya ada di masjid itu mihrab. Lissolati, kemudian sholat. Jaufal laili, tengah malam. Ya. Jadi bangun tengah malam, datang ke mihrab, kemudian berdoa. Doanya begini, qala Rabbi habli bil ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi doa itu to the point, butuhnya apa? Kita butuhnya anak, ya doanya anak. Ya, kalau kita kadang-kadang doanya butuhnya ini kemana-mana. Persis kayak orang tahlilan, orang kebutuhannya orang yang meninggal supaya diampuni. Ini doanya sampai anak yang soleh, rizqan wasi'an, segala macam doa di bawah. Akhirnya jamaahnya amin amin gitu. Saya kadang-kadang mendengarin orang tahlilan ngedoanya berlebihan, harusnya lebih fokus berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Karena kebutuhannya itu. Ya, doa kita mau belakangan aja gitu. Nah, ini kalau perhatikan doa para nabi, termasuk doa istrinya Imron ya, doanya kemarin gimana tuh? Ya, doanya sama langsung, Robbi inni nazartu laka ma fi batni muhararan ya. Jadi sama berdoa kepada Allah itu langsung. Ini juga Nabi Zakaria langsung berdoanya, Rabbi habli min ladunka. Ya Allah, berikanlah aku ya
Dzurriyyatan thayyibatan, jadi keturunan yang soleh, anak yang soleh, ya, dari sisimu. Jadi dulu poin, cuma etikanya memang baca sholawat sebelum berdoa, tapi langsung to the point, ya. Butuhnya apa? Itu. Nah, menurut informasi doanya berapa tahun? Doanya itu dikabulkan selama 40 tahun. Kita baru seminggu aja belum dikabulkan, uring-uringan kan. Ini baru dikabulkan 40 tahun. Ya. Itu nabi. Gimana kita belum nabi? Ya. Jangan salah, emang inilah perlu continue. Ya, berdoa terus. Jadi wa baina du'ai wal ijabati arba'una sanatan. Nabi Zakaria antara doanya selama 40 tahun baru dikabulkan. Ya. Jadi berdoa terus. Berdoanya Nabi Zakaria itu zaufal lail, tengah malam. Karena istimewanya begitu, bukan berarti siang hari nggak boleh berdoa. Kamu jangan doa siang, kenapa? Tuhannya lagi tidur. Nggak bisa. Orang dalam ayat kursi dijelaskan la takhuduhu sinatu wala naum. Kapan aja boleh. Jadi di antara mustajab doa itu jauful lail, tengah malam. Tengah malam itu sekitar jam 12 lewat, itu waktu sahur lah. Jam 12 lewat 1 detik itu waktu sahur. Kemudian ba'da sholatil maktubati, setelah sholat 5 waktu gitu kan. Dakwatul musafir ketika di bepergian. Ketika di perjalanan tuh bepergian berdoa. Makanya kalau saya perhatikan perantau rata-rata melebihi pribumi. Boleh jadi dia doanya kali mustajab ya, karena dia merantau. Sungguh-sungguh gitu. Karena dakwatul musafir, doa orang yang sedang bepergian itu mustajab. Walaupun banyak sih waktu-waktunya. Tapi di antaranya itu ya. Kemudian banyaklah. Banyak ininya. Cuma di sini Nabi Zakaria mengambilnya jaufal lail, tengah malam berdoa. Langsung Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Fokus. Ya. Kita kadang-kadang bukan berdoa sih ngatur Allah. Gitu loh. Ya Allah, saya sebetulnya mau berangkat haji. Andai saja tanah yang di samping kejual. Padahal udah aja minta, ya Allah saya mau berangkat haji. Nggak usah, oh saya ya Allah semoga tanah ini terjual supaya saya bisa berangkat haji. Itu mah bukan berdoa, namanya ngatur. Ya, itu ngatur namanya. Kita mohon kepada Allah sebab Allah Maha Kuasa. Ya, masalah cara urusan Allah. Maka kadang-kadang kita dalam keseharian kita menduga. Kita berdoa, dikira kita udah bisa ngebayangin dapat duit dari si fulan, ternyata malah lain dapatnya. Bisnis udah udah ke timur, ke barat, udah ngitung, udah juta segala macam, malah meleset, dapatnya dari yang lain. Contohnya sederhana, Siti Hajar ketika mencari air, ketika Nabi Ismail menangis meronta-ronta karena kehausan. Dia lari antara Bukit Sofa dan Marwah 7 kali. Apa dapat air dari situ? Enggak. Malah air ada di kaki Nabi Ismail. Tapi harus usaha dulu. Pada hakikatnya doa itu nggak berpengaruh, tidak akan bisa mempengaruhi Allah. Karena Allah itu sifatnya irodat. Irodat itu berkehendak. Kalau doa kita bisa mempengaruhi Allah, berarti Allah karohat, keterpaksaan. Cuma kita sebagai manusia di alam nyata ini harus ada usaha. Walaupun usaha itu tidak menentukan hasil gitu loh. Kalau dalam ilmu logika namanya jaiz. Ilmu logika tauhid. Kan dalam tauhid itu wajib, mustahil, jaiz. Wajib artinya sesuatu yang tidak logik ketidakadaannya. Mustahil sesuatu yang tidak logik keberadaannya. Jaiz boleh terjadi, boleh tidak. Misalnya begini jaiz. Kalau dalam hukum kausalitas, hukum sebab akibat,
Nggak mungkin namanya orang yang sudah tua renta bisa hamil. Cek secara medis nggak mungkin. Tapi dalam hukum tauhid, dalam hukum akal, dalam ilmu tauhid itu jaiz, boleh saja Allah menjadikan, boleh juga tidak, namanya jaiz. Dalam hukum kausalitas, hukum alam, ini aqua nggak mungkin bisa ke bulan. Tapi dalam ilmu tauhid, logika tauhid, jaiz, bisa saja kalau Allah berkehendak. Itu, ya. Jadi Nabi Zakaria pun melihat kok kakak iparnya aja yang sudah tua renta dikabulkan. Ah, saya mau berdoa. Berdoa terus continue. Kalau bisa usahakan kalau misalnya doanya jam 1, biasanya jam 1 terus. Kenapa? Dalam etikanya khawatir, katanya ini sih bahasa kita. Malaikat sih nggak ada istilah lupa. Pas ke situ nggak ada. Pas ke situ diisi orang, hanya orang itu yang dapat. Ya, jadi terus berdoa. Nah, setelah terus berdoa ingin anak soleh, innaka sami'ud du'a. Jadi doanya pendek. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah aku anak keturunan yang soleh. Ya, sesungguhnya Engkau Maha mendengar terhadap doa. Nah, kalau dalam Qur'annya kan langsung panadat sahul malaikatu, pakai fa, atofnya atofa. Lama prosesnya. Kalau atofau sekaligus. Dan makanya kalau fa berarti ada proses lama. Itu dalam bahasa nahunya. Panadat sahul malaikatu, kemudian malaikat Jibril di sini, ya, datang ke Nabi Zakaria. Dalam kondisi apa Nabi Zakaria? Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria sedang sholat di mihrab, di masjid. Apa panggilan Jibril? Anallaha. Kalau bahasa kita ini kira bahasa bebasnya Zakaria. Itu masuk ke hati. Yubashiruka. Allah memberikan kabar gembira kepadamu. Makanya kalau kita doa mau mustajab biasanya tak yakin, ada kepasrahan. Ya, kalau biasanya nggak dikabulin ya gersang aja udah, capek buatnya. Coba aja berdoa ikhlas lillahi ta'ala, merasa dekat. Jadi itu pada hakikatnya boleh jadi Jibril datang. Ya, kata Jibril, Zakaria, Anallaha yubashiruka. Allah sesungguhnya, ya, menginformasikan, memberikan kabar gembira kepadamu bi Yahya, dengan Yahya. Artinya kamu akan punya anak. Doamu dikabulkan. Kalau lihat kalimatnya kan enak, berdoa langsung dikabulkan. Padahal prosesnya panjang. Menurut As-Sawi prosesnya selama 40 tahun. Ya. Jadi kalau baru berdoa tiba-tiba belum dikabulkan, ya Allah itu mengabulkan sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kita berdoa belum waktunya ya belum dikasih. Ya. Dalam ilmu tauhid ini salah satu bukti bahwa Allah itu irodat. Irodat itu artinya Allah berkehendak. Kehendak Allah tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dipaksa. Siapa yang bisa maksa-maksa? Ya. Jadi makanya Allah berkehendaknya 40 tahun, 40 tahun. Ya. Bahkan kalau kita berdoa tiba-tiba dikabulkan, curiga juga, jangan-jangan istidraj. Istidraj itu Allah nggak suka, kemudian dikasih aja langsung daripada ngedoa terus. Dengarnya nggak enak, kira-kira bahasa saya itu mah, bukan begitu, itu bahasa saya itu mah, ya. Jadi Nabi Yahya itu musadiqan, ikut membenarkan bi kalimatin ay kainatin minallah. Maksudnya pada kitab-kitab Allah, ya. Ay bi Isa,
ya. Nah, wasaidan, dan termasuk said, tuan. Wahasuron, di sini dijelaskan Nabi Yahya itu mamnu'an minan nisa, dia tidak mudah tergoda sama perempuan. Karena doanya kan sesuai itu. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Thayyibah ini ditafsirkan wala dan sholihan. Maka Jibril menginformasikan Yahya, Zakaria, kamu akan punya anak namanya Yahya, ya, yang menjadi nabi. Wahasuron aymanu'an minan nisa, dia tidak mudah tertarik oleh perempuan. Karena memang laki-laki kan kelemahannya perempuan. Makanya sorga aja kalau buat laki-laki selalu diiming-imingi dengan perempuan. Sampai digambarkan dalam Quran azwaju mutahharah. Jadi pasangan yang suci, ya, tidak menstruasi apalagi mencret. Jadi makanya di sini betapa hebatnya wahasuran minan nisa wa nabiyan minas solihin, dan nabi minas solihin tergolong orang-orang yang soleh. Maksudnya ruwi anu lam ya'mal khati'atan walam jadi walam ya'mal khati'atan, tidak pernah melakukan satu kesalahan. Nah, setelah Nabi Zakaria berdoa kemudian ada wahyu bahwa bakal dikabulkan doanya, diberi anak. Malah Nabi Zakaria bertanya, ngadu lagi kepada Allah. Kalau kita kan senang, ini malah berkata lagi, qala rabbi anni yakunu li gulam. Kalau bahasa kita mah, Tuhan, bagaimana aku bisa punya anak? Wa qad balaghanil kibar, aku kan udah tua. Wa imro'ati aqir, dan istriku juga sudah tua, sudah menopause. Usianya berapa? Sekitar 98 tahun. Jadi dulu berdoa selama 40 tahun. Begitu diinformasikan sama Jibril bahwa doanya dikabulkan, malah bingung. Bagaimana caranya mengabulkannya? Bagaimana punya anak? Aku kan sudah tua. Balaghanil kibar wa imro'ati akir, aku sudah tua, istriku aja sudah 98 tahun. Kira-kira kalau sekarang udah bungkuk kali ya, nenek-nenek begitu hamil kan melentang lagi. Nah, apa jawab Allah? Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'u. Kata Allah, itulah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi artinya apa? Hukum alam itu tidak mempengaruhi iradat Allah. Maka Allah disebut iradat dalam tauhid. Iradat itu kehendak. Lawan wajibnya, wajib bagi Allah iradat. Mustahilnya karohat. Iradat itu berkehendak, karohat itu keterpaksaan. Jadi maka di sini jawabnya qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'u. Jadi itulah Allah berbuat itu sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Kita mohonnya ini seperti istrinya Imran, mohon anak laki-laki. Mohon anaknya dikabulkan, cuma dikasih perempuan Siti Maryam. Karena maunya Allah. Itu satu pelajaran bagi kita bahwa sebetulnya secara hakikat doa itu tidak mempengaruhi terhadap apapun, tidak bisa mempengaruhi Allah. Allah pembuat hukum alam, Allah tidak terpengaruhi oleh hukum alam. Allah pencipta makhluk, Allah tidak bisa dipengaruhi oleh makhluk. Itulah makna iroda. Adapun dalam dunia syariat kita mau berdoa aja, tapi dalam hakikat tidak mempengaruhi sebetulnya, ya. Tidak mempengaruhi ini dengan kini kita bakal begini, itu dunia syariat. Hakikatnya Allah itu tidak bisa dipengaruhi oleh makhluk, iradat. Makanya contohnya ini, istrinya Imran berdoa kemudian mau anak laki-laki dikasih perempuan. Itu kan maunya Allah.
Kemudian Nabi Zakaria berdoa, dikabulkan. Dikabulkan, dia sudah tua. Mungkin coba kurangi. Mungkin 98 tahun dikurangi 40 tahun. 98 dikurangi 40 berapa? Hah? 58 ya? Berdoanya pada istrinya usia 58. Kan harapannya langsung jadi. Ini malah dikabulkannya usia 98. Ini artinya itu mah maunya Allah, bukan maunya kamu. Dalam itikad ya, dalam itikad. Ini kita tetap dalam itikad bahwa Allah itu iradat, tidak keterpaksaan. Maka ayat ini yang sering jadi perdebatan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sekalipun kaum itu mau merubahnya. Artinya itu Allah menunjukkan otoritas. Kan selama ini terjemahnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya. Berarti si manusia menjadi imam Allah. Harusnya terjemahnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sekalipun kaum itu mau merubahnya. Ini Allah menunjukkan otoritasnya, ya, itu. Nah, jadi berdoa saja. Tapi ketika dikabulkan, jangan mengitikadkan bahwa Allah dipengaruhi oleh doa kita. Makanya jawabnya di sini, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Hal demikian itu Allah lakukan ya mau-maunya Allah, ya. Nah, akhirnya kata Nabi Zakaria apa? Qala Rabbij'al li ayah. Kalau begitu gini aja lah, karena secara hukum alam nggak mungkin orang usia 98 tahun bisa hamil. Tapi secara hukum akal itu jaiz. Ya, karena Allah Maha Kuasa. Gini aja. Rabbij'al li ayah. Coba tunjukkan indikator, tanda-tanda kepadaku ya atas kehamilan istriku. Jadi qala kata Allah ayatuka alla tukalliman nasa. Jadi engkau tidak akan berbicara kepada manusia salah satu ayam illa ramza. Ya. Kamu tidak akan bisa komunikasi dengan manusia kecuali dzikir selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Jadi coba tunjukkan bahwa benar-benar istriku bakal bisa hamil yang sudah tua renta ini. Mana tandanya, indikatornya? Maka kata Allah, kamu selama 3 hari nggak bisa ngomong illa ramza kecuali isyarat. Kan kita juga kadang-kadang ingin menunjukkan benar enggak nih? Biasanya ada tanda kan? Hanya orang tua dulu pintar tuh. Ada tanda ini, ya kan? Tanda ini. Nah, kemudian wazkur rabbaka, ingatlah engkau rabbaka kepada Tuhan engkau kasiran. Ingatnya dengan banyak, wasabbih dan bertasbih. Sholli di sini tafsirannya salat bil asyi, sore wal ibkar dan pagi. Ya. Nah, jadi ini satu pelajaran bagi kita bahwa satu, apa yang kita inginkan, kita berdoa, Allah akan ngasih sesuai maunya Allah, bukan sesuai maunya kita. Kadang-kadang maunya kita begini padahal tidak baik bagi kita, maka itu Allah menentukan dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Yang kedua, ketika berdoa jangan berharap begitu berdoa langsung dikabulkan, ya. Gitu. Itu pun Nabi di sini ada lagi penjelasan.
Itu panggilan malaikat itu datang ke Nabi Isa itu pas 40 tahun. 40 tahun baru ada ilham, ada wahyu bahwa dia akan dapat anak, ya. Makanya kita berusaha aja terus. Masalah Allah, nanti Allah akan ngasih sesuai dengan maunya Allah. Karena dalam ilmu hakikat kita itu tidak berpengaruh mau apapun gitu loh. Makanya kalau dalam syariat mah benar, ketika kita sedekah segini nanti Allah balas segini. Sebetulnya mau sedekah aja, nanti Allah ganti, itu lain soal. Tapi keterangannya begitu. Ya, ada pertanyaan? Ini awal ngaji, ya. Jadi jangan bosan-bosan berdoa. Boleh jadi pada masa kita tidak dikabulkan, pas dikabulkan sama anak cucu kita. Misalnya bapak sekarang berdoa, kok kelihatannya belum dikabulkan. Begitu sudah meninggalkan ternyata dirasakannya sama keturunannya. Boleh jadi begitu. Seperti Nabi istrinya Imron berdoa ingin anak laki-laki, dikabulkannya anak perempuan. Ya. Tapi dari anak perempuan itu kan lahir Nabi Isa. Lahir Nabi Isa. Nah, ini lahir Nabi Isa harus ditebus oleh Siti Maryam dengan berbagai macam tempaan. Melahirkan anak yang mulia tapi ditebus dengan berbagai macam fitnah. Bayangkan perempuan enggak nikah kok hamil, kan secara hukum alam, hukum adat, wah ini jangan-jangan berbuat nggak benar kan gitu. Tapi dijawab juga nggak bakalan bisa. Maka lahir Nabi Isa lah yang menjawabnya. Ini spirit Maryam namanya. Jadi ketika kita dihina orang, direndahkan orang, jangan dilawan, tapi jawablah dengan prestasi. Ini anak muda cocoknya. Nah, ternyata kisah Nabi Siti Imron ini, Hannah, menginspirasi Nabi Zakaria. Kalau dia saja kakak iparku doanya dikabulkan, yang sudah tua renta punya anak, ya saya juga. Masa iya, Allah kan Maha Kuasa. Maka berdoa. Begitu doanya dikabulkan, malah kebingungan. Ya, bagaimana bisa punya anak orang sudah tua? Nah, jadi Allah lagi menunjukkan kekuasaannya. Gitu. Jadi kita berdoa aja lah. Jangan bosan. Memang ada jenuhnya. Berdoa terus. Apalagi pas berdoa, pas berdoanya dulu waktu belajar doanya diceritain sama gurunya, nanti kalau kamu berdoa begini, begini. Begitu berdoa, misalnya lah jangan berdoa, sholat duha aja, kan keterangannya enak. Kalau sholat duha mudah rezeki, sesuai dengan doanya juga. Begitu kita sering sholat duha malah jadi syarat keuangan, kan gitu. Kan bisa aja begitu karena Allah uji dulu, ya. Nah, terus saja sampai pada akhirnya Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan, gitu. Jadi kita harus berbaik sangka, sebab kita pun berbuat dosa, enggak Allah langsung siksa, ditunggu dulu. Bahkan kalau dalam kitab Tauhid, kitab Qatrul Goes, ketika berbuat dosa itu ditunggu 7 jam. Kalau 7 jam itu nggak tobat, baru dicatat oleh malaikat. Ditunggu dulu. Kalau berbuat kebaikan langsung dijawab, langsung ini dicatat. Tapi kalau berbuat salah itu ditunggu dulu 7 jam. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qatrul Goes. Nah, begitu kita berdoa tidak langsung dikabulkan, ya sudah. Itu berbaik sangka. Boleh jadi waktunya belum tepat, ya. Karena para nabi pun kalau kita lihat sejarahnya tidak ujug-ujug langsung dapat. Kita sanggup nggak 40 tahun berdoa? Berarti kalau usia 40 mau dikabulkan, berdoanya dari usia 0 tahun ya. Kalau misalnya dikabulkannya 40 tahun nih, berdoa dari 20 tahun berarti 60 ya.
60 baru dikabulkan. Ini kayaknya ibadah haji begini kali ya. Daftarnya sekarang berapa tahun baru berangkat ya. Jadi berdoa terus, jangan putus asa, karena ketika di dunia tidak dikabulkan, di akhirat jadi pahala kita. Dan itu dampaknya ke anak kita juga, ke anak-anak kita ya, ke anak-anak kita. Banyak yang kita coba perhatikan aja. Boleh jadi kita begini karena hasil doa orang tua kita dulu ya, karena orang tua itu kadang-kadang kalau orang tuanya nggak punya, berdoa supaya si anaknya itu jangan seperti dia, lebih maju. Makanya banyak orang yang berangkat dari orang biasa menjadi orang hebat gitu. Makanya berdoa terus supaya nanti, siapa tahu nanti nggak ketemu sama kita, dirasakan oleh anak cucu kita ya itu. Nah kalau dilanjut ini kemana ini? Ini kalau dilanjut pada ayat wazkur idz qalatil malaikatu ya Maryamu wallahu a'lam bissawab. Ini kalau dalam tafsir Jalalain, kalau kalimatnya wa idz qalat berarti di situ wazkur, artinya Nabi Muhammad diajak untuk melihat masa lalu, sejarah. Termasuk kita nih. Makanya kenapa Quran di dalamnya banyaknya sejarah. Bahkan 70% isi Quran sejarah. Karena satu, kata Profesor Dr. Quraish Shihab, sejarah itu terulang, hanya pelakunya yang berbeda. Yang terjadi di zaman Nabi Adam akan terjadi di zaman kita. Hanya pelakunya berbeda. Kiai harus seperti Nabi Musa, jawara. Main tampar aja Nabi Musa, mati orang. Ini ada model kiai model begitu, karena lingkungannya harus begitu. Kalau nggak jawara nggak bisa. Makanya guru saya dulu kalau ceramah bawa kampak. Muridnya Asep Dimyati, saya kan satu ijazah ceramah ya. Cuma dia mah belakang saya lebih duluan. Kenal Asep Dimyati yang suka ada di YouTube tuh. Ya. Buat guru saya kalau ceramah bawa kampak. Karena memang yang dihadapi dia mantan ini kepala kuli Priuk apa? Dulu waktu namanya orang Banten ngaji kan nggak pernah sekolah, mau ngelamar sekolah kerja pakai apa, nggak punya ijazah. Oh ya, jadi dicerita ke saya. Jadi tapi kiai, dulu kemana-mana bawa kampak kalau ceramah, perang-perang katanya. Tapi di tempat yang lain kiai bisa dianggap hebat, harus seperti Nabi Sulaiman, kaya. Walaupun hebat, pintar, nggak kaya, nggak perlu dianggap. Ngomong apaan? Makanya di zaman Nabi Sulaiman lahirlah Nabi Sulaiman. Nah di zaman Nabi Isa orang bisa dianggap kalau dia bisa hebat dunia hikmahnya. Orang bisa dianggap kalau bisa nyembuhin orang sakit. Nabi Isa nggak tanggung-tanggung, yang mati dibangunin. Bangun. Nah berarti hebat. Ya di zaman Nabi Muhammad lain lagi. Orang bangga terhadap syair. Maka Nabi Muhammad dengan Qur'annya, siapa yang bisa bikin semacam Quran? Kan nggak ada. Wajar kalau Quran menantang itu. Jadi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimithli wad'u syuhada'akum. Itu jadi sejarah itu terulang, hanya pelaku yang berbeda. Dan itu satu ya, itu jadi buat pelajaran bagi kita. Yang kedua, dengan kita berbicara sejarah, si pendengar tidak merasa digurui, tidak merasa diguru. Jadi cuma kita ibroh aja. Termasuk Nabi Zakaria kan mempelajari kisahnya kakak iparnya. Oh dia aja begitu, saya juga mau gitu. Nah, jadi penting sejarah. Karena manusia, atau apalagi lebih jauh Pak, kalau kita belajar antropologi, tipe orang itu di mana dia dilahirkan. Misalnya karakter orang itu sama. Misalnya kalau Bapak berhadapan dengan orang Batak, nggak bisa kayak orang Jawa unggah-ungguh. Kalau orang Batak mah ya tidak. Kau punya duit ngomong, kalau punya enggak. Coba orang Jawa,
ono sangune senyum aja udah ngerti. Ono sangune diam aja kita. Oh yaudah, kamu naik apa kesini ngerti. Coba kalau mau orang Batak, kau ada duit gak? Orang harus ada, enggak gitu. itu karakter beda gitu loh. Ya. Jadi makanya kata antropologi manusia itu berevolusi pada lingkungan. Jadi makanya kalau kita berhadapan dengan orang di mana dia dilahirkan, darah mana dia, itu karakternya akan begitu. Gitu. Orang Sunda, kan orang Sunda terkenal pundungan. Tapi ngambeknya nggak marah, daripada ribut mendingan keluar. Misalnya nggak nyaman di sini, daripada berantem udah tinggal aja. Itu modelnya, gitu loh. Lu macam-macam gitu, macam-macamnya. Ya. Nah, jadi kita pelajari sejarah. Nah, mudah-mudahan sih termasuk kita Indonesia harus belajar sejarah sehingga kita melahirkan cinta tanah air. Karena cinta tanah air ini bagian dari iman. Para nabi juga diajak sama Allah untuk mempelajari sejarah leluhurnya, sejarah para nabi terdahulu, sejarah. Jadi semua pelajari. Nah, termasuk kita usahakan belajar sejarah. Lebih kecilnya secara mikro, minimal kita kenal terhadap leluhur kita. Misalnya saya bin siapa. Itu. Ini melupa baru timbul kakek. Makanya dalam tes psikologi apa ya? Yang kan saya lihat tuh tes Pantohir tentara. Anak saya sekarang lagi di Sentul, jadi lagi SPPI pendidikan dasar militer. Ditanya, "Bapak kamu siapa? Namanya siapa? Kerja di mana?" Ngerti kakeknya gini. Kalau ke bapak aja nggak tahu, repot ini anak gaib ini kalau begini. Kerjaan bapaknya nggak tahu, kakeknya nggak tahu ya. Baiklah jamaah sekalian, karena bentar lagi ya. Berapa menit lagi? 2 menit lagi buat istirahat lah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf walaupun tidak salaman ya. Saya juga mohon maaf pada jamaah karena biasanya orang banyak ngomong itu pasti banyak salahnya. Dan kesalahan jamaah juga sudah saya maafkan walaupun kita tidak bersalaman. Baik, itu saja akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.